Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Di video kali ini ada 4 indikator yang akan dibahas. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Sebelumnya, apa itu perencanaan pembangunan? Sebagaimana menurut Arthur W. Lewis 1965, perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka semakin konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya, sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif. Materi selanjutnya yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, proses politik, yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN atau RPJMD. Yang kedua, proses teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional. Proses yang ketiga adalah proses partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaksanaan musrembang. Yang keempat, proses top-down dan bottom-up, dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. Indikator kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disingkat dengan BPKP, merupakan aparat pengawas internal pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Lembaga yang kedua adalah Bappenas. Lembaga negara ini merupakan mitra Kemenkeu dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selama ini, Bappenas terlihat secara aktif dalam mengidentifikasi program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Tujuan dari Bappenas ini terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang ketiga yaitu staf kantor staf presiden, dan lembaga yang keempat yaitu sekretariat kabinet. Indikator yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat atau public, private, dan community partnership
merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Secara konkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak melalui riset dan kajian, seminar atau lokakarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal, dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan operasional multi pihak dalam jangka panjang. Indikator terakhir yaitu mainstreaming Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia, atau yang disingkat dengan SDGs, merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan menggalang upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. SDG memiliki 17 tujuan dengan 169 target dan 240 indikator yang terukur dan menjadi komitmen 193 negara untuk melaksanakannya. Di antaranya yaitu penghapusan kemiskinan, penghapusan kelaparan, kesejahteraan dan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif, penurunan kesenjangan, kota inklusif dan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, dan tujuan yang terakhir adalah kemitraan untuk semua tujuan pembangunan. Baiklah, sekian materi tentang perencanaan pembangunan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga video tersebut bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.